Teman-teman, saya mau sedikit berbagi ilmu pengetahuan kepada teman-teman dunia maya. Ini terkait kasus yang bisa dibilang sepele, tapi dampaknya itu luar biasa kerugiannya. Nah, di sebelumnya aku ceritakan ya. Di kampung aku ini di hutan sawit itu ada perkebunan kelapa sawit, ya, juga ada perkebunan masyarakat. Nah, ini pola pikir yang nggak ada benarnya itu seperti ini. Daripada mencuri milik masyarakat, lebih baik mengambil sedikit dari perusahaan. Sistem rainbow, sistem Robin Hood, gitu ya. Di antara kedua itu bukan satu pun itu yang benar, itu salah semua. Lebih baik jangan lakukan itu keduanya, oke? Tapi namun bila sudah terjadi yang namanya untuk hidup, melangsungkan kehidupan, apalagi dengan keadaan-keadaan tertentu, misalnya istri baru melahirkan tidak ada penghasilan, istri mau melahirkan di rumah sakit butuh biaya operasi. Nah, itu kan keadaan-keadaan yang memaksa kita terkadang untuk melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Salah satunya mencuri, kan seperti ini ya. Itu keadaan memaksa namanya. Oke, saya tidak membenarkan, namun kalau sudah melakukan kesalahan, bagaimana pandangannya ya? Ayo kita bahas. Oke. Kasus brondolan, oke? Nah, jadi teman-teman, kalau seseorang ini mencuri brondolan, katakanlah si Polan ya, bukan Polman. Nah, Polan ditangkap oleh polisi, dibawa di kantor polisi ini. Nah, oke, sebelumnya teman-teman saya kasih tahu ya, ini lembaga-lembaga negara ya. Ini kantor polisi, ini kantor kejaksaan, ini kantor pengadilan. Oke, lalu kemudian ini kantor pengacara. Lalu kemudian ini lembaga pemasyarakatan, lalu kemudian ini penjara. Oke. Sekarang ini teman-teman. Di kantor polisi ini si Polan ini hanya diperiksa. Nah, hanya diperiksa, oke? Jadi Polan ditangkap oleh polisi untuk diperiksa. SOP-nya polisi ya, seseorang diduga bersalah itu di pasal 13 dan 16 ayat 1 Undang-Undang Polri ya. Bukan mulut saya yang berbicara ini, tapi ketentuan undang-undang. Kewenangan memberhentikan orang yang dicurigai merupakan langkah awal dilakukannya pemeriksaan untuk menemukan tindak pidana atau pelanggaran hukum dalam suatu peristiwa. Oke. Dicurigai merupakan langkah awal. Jadi gini, seseorang ditangkap, nih, seseorang ditangkap, kesalahannya apa? Dibuktikan di situ, di pemeriksaan itu. Setelah diperiksa, lalu berkasnya dikirim. Ini ya, berkas ya. Berkas acara pemeriksaan. Nah, ini dikirim ke kantor kejaksaan untuk dituntut di kantor pengadilan. Nah, hakimlah nanti yang menyatakan bersalah. Nah, kalau dia bersalah diketok palu, bersalah. Kalau dia tidak bersalah, maka ketok palu bebas. Bebas untuk si Polan. Oke? Kalau dia bersalah, hukumannya di bawah 1 tahun, dia akan dikirim ke lembaga pemasyarakatan. Kalau dia bersalah, hukumannya di atas 1 tahun, maka dia akan dipenjara. Oke, di mana posisi advokat? Posisi advokat itu di sini. Kantor advokat pengacara. Ini untuk membela. Nah,
di kantor polisi diperiksa, oleh kejaksaan dituntut, oleh pengadilan diadili. Di posisi ini mengadili, ini datanglah membela. Ingat ya. Perma pencurian nominalnya di bawah 2,5 juta. Jangan paksa proses peradilan. Oke, artinya apa? Artinya proses peradilan itu kan ini tadi ya, sampai sana tadi kan ini polisi, jaksa dan hakim. Tapi kalau nominalnya di bawah 2,5 juta, jangan paksa proses itu. Ada proses lain, damai. Nah, contoh, ini brondolan satu karung nih, katakan 80 kilo. Nah, lalu mencurinya, yang mencuri ini 3 orang. Nah, terkumpullah 800 kilo dari 3 orang. 800 dikali 3.500 harga per kilo. Per kilo brondolan ini fantastis. Untuk mendapatkan satu karung itu bisa dapatkan uang 300 ribuan. Jadi kalau udah 800 kilo, maka uangnya adalah 350 ribu dikali 8. Kira ini berapa ini? 8 kali 3, 8 kali 5 kosong 40, 8 kali 3 24 sama 28, 2.800.000. Nah itu kan udah di atas ini ya, udah di atas 25 kilo. Nah yang menjadi persoalan lain laginya ialah, yang menjadi persoalan lainnya, sehari dia mencuri 80 kilo. Dalam 1 bulan udah berapa juta ini? Nah kalau jadi profesi kan, makanya itu saya katakan tidak ada yang benar dari mindset. Daripada mencuri di tempat masyarakat, lebih baik mencuri di perusahaan. Itu tidak ada yang benar di antara kedua. Ayo berubah mindset. Oke? Nah, lalu disitulah poin-poinnya. Kalau poin ini dapat untuk dilakukan, maka berhenti di kantor polisi. Oke? Kalaupun nominalnya lebih dari ini, masih langsung untuk diadili, maka ini yang akan melakukan pembelaan. Oke. 1. Misalnya istri melahirkan. Misal istri baru lahiran, atau orang tua opname rumah sakit. Nah, keadaan-keadaan seperti ini itu bisa memaksa orang melakukan hal-hal yang buruk untuk menyambung hidup. Jadi hukumannya pencurian berapa tahun? Pencurian ringan 2 tahun. Umpamanya seperti itu. Tapi dalil-dalil ini tadi ini disampaikan kepada hakim sebagai pertimbangan. Nah, yang tadinya hukuman itu terancam 2 tahun sehingga ketok palunya oleh hakim menjadi 6 bulan. Nah, 6 bulan ini kalau dia masuk lapas berkelakuan baik, 2/3 dari masa tahanan. Kalau berkelakuan baik bisa bebas bersyarat. Artinya nggak sampai dia 6 bulan penjara. Nah, gitu ya kawan-kawan ya. Ini praduga tak bersalah. Tak bersalah. Posisinya ini dalam undang-undang ini dianggarkan oleh negara.
Oke, ini berpihak pada negara. Ini anggarannya dari negara, ini berpihak pada negara. Ini juga gitu. Anggarannya dari negara, pihak negara. Pihak negara, pihak negara, pihak negara. Ini swasta. Ini swasta. Di luar dari kepentingan negara. Nah, jadi kalau ada orang tersangka, jangan muluk-muluk langsung pasal ini. Kamu bersalah, mana kesalahannya? Saya cari buktinya. Oke, ini memang amanat undang-undang diberikan kepada polisi. Nah, bukan bibir saya yang mengatakan, tapi undang-undang yang mengatakan. Nah, di sini di kantor advokat ini praduga tak bersalah. Memang dia yang ditangkap, tapi belum tentu dia pelakunya. Memang dia pelakunya, tapi belum tentu yang dilakukan itu seberat apa yang dituntut. Ngono toh? Terima kasih.